Episode 25. Dimas dan Diva pun kembali ke mobil. Baru saja mereka ingin membuka pintu mobil, Diva dikejutkan dengan suara seseorang yang memanggilnya. Suara itu terdengar tidak asing di telinga Diva. "Kakak ipar," ucap Sheila berlari kecil menghampiri Diva. "Sheila, David, apa yang kalian lakukan di sini?" ucap Diva melirik Sheila dan David bergantian. Sheila tidak menjawab apapun, kecuali memeluk erat Diva sambil menangis. "Sheila, katakan apa yang terjadi. Mengapa kau menangis?" "Nona muda, Sheila mencari Nona seharian sampai ia tidak makan," ucap David mewakili Sheila yang tidak bicara sama sekali, kecuali terus menangis. Sebegitu sayangnya kah Sheila kepada Diva, sehingga ia tidak mau Sheila berpisah dengan kakak sepupunya. "Sheila, tenangkan dirimu. Apa yang membuatmu menangis sampai sebegitunya?" tanya Diva bingung. Sheila melepas pelukannya dari Diva lalu menatap lekat Diva. "Kakak ipar, Azil, dia bilang kalian akan berpisah," ucap Sheila menangis memegang tangan Diva. "Itu benar Sheila. Dengarkan aku. Di antara aku dan Azil memang tidak ada cinta. Sudah seharusnya kami berpisah. Tetapi jika aku berpisah dengannya, bukan berarti aku melupakanmu, Bibi dan Papa," ucap Diva menahan air matanya sambil memegang pipi Sheila. "Tapi aku tidak ingin Kak Zil menikah dengan wanita ular itu." Diva terdiam. Ia bingung harus menceritakan apa yang terjadi tadi atau tidak kepada Sheila dan David. "Kakak ipar, ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Mengapa kalian tiba-tiba ingin berpisah?" ucap Sheila bingung. "Seperti yang aku katakan, kami tidak saling mencintai," ucap Diva berbohong. "Kakak ipar, kau bohong. Katakan padaku, jika kau mencintai Kak Zil, ayo katakan," ucap Sheila mengguncang tubuh Diva. "Sheila, sudahlah," ucap David memegang bahu Sheila. "Maafkan aku Sheila, ini keinginan Azil. Biarpun aku mengatakan aku mencintainya, tapi kami tidak akan pernah bersatu, karena Azil memiliki cinta sejatinya," ucap Diva menundukkan kepalanya. "Tapi aku bisa membantu kakak ipar untuk menyadarkan Azil. Aku mohon jangan menyetujui permintaannya, aku mohon," ucap Sheila terus menangis. "Sheila sayang, dewasalah, maka kau akan mengerti apa yang sebenarnya terjadi," ucap Diva memeluk Sheila. Sungguh sebenarnya Diva tidak tega melihat Sheila menangis dan memohon seperti itu kepadanya. "Lalu bagaimana dengan Om Belar?" ucap Sheila menatap Diva. "Jaga Papa baik-baik. Dengarkan aku. Nanti malam Papa akan dibawa pulang untuk dirawat di rumah. Dan besok pagi aku akan pergi dari Mansion Buana. Aku mohon jangan menghalangiku. Kau bisa datang ke rumahku jika kau merindukanku. Dan ingatlah, kita masih akan bertemu setiap hari di kantor. Kita hanya bisa rumah, bukan bisa segalanya," jelas Diva agar Sheila tidak terus terpuruk. "Tetapi jika kakak ipar tidak ada di rumah, bagaimana dengan aku? Apakah aku harus menghadapi wanita jahat itu sendirian?" ucap Sheila menunduk menahan kesedihannya. Dimas dan David yang menyaksikan hal itu ikut sedih dengan apa yang dikatakan Diva. "Kan masih ada Bibi. Dan juga aku akan sering mengunjungi Papa," ucap Diva tersenyum. "Benarkah?" ucap Sheila menghapus air matanya. "Iya, berpisah dengan Azil bukan berarti aku berpisah dengan kalian, karena aku telah menganggap kalian keluargaku," ucap Diva tersenyum sambil meneteskan air matanya. "Kalau begitu jangan menangis lagi," ucap Sheila. "Nona muda, suatu saat akan ada penyesalan bagi Tuan muda, karena telah menyanyiakan wanita sempurna Nona muda," ucap David membuat wajah sedih. "Benar apa yang dikatakan David," ucap Sheila. Sudahlah, sekarang sudah pukul 6.20. Lebih baik sekarang kita pulang dan menunggu Papa di rumah," ucap Diva kepada Sheila. "Baiklah, kalau begitu kakak ipar, ikut aku dan David," ucap Sheila tanpa melepaskan tangan Diva. Diva melirik Dimas. "Pergilah," ucap Dimas tersenyum. "Terima kasih," ucap Diva mengikuti Sheila. "Dokter Dimas, saya permisi,"
ucap David berjalan di belakang Diva dan Sheila. Iya, berhati-hatilah, ucap Dimas lalu masuk ke dalam mobilnya. David mengantarkan Diva dan juga Sheila pulang ke mansion. Di sisi lain, Ma, aku pulang, ucap Brian yang baru saja pulang dari kantornya. Brian, kemarilah, ucap mama kita yang duduk di sofa sambil menonton televisi. Ada apa, Ma? Aku sangat lelah, ucap Brian menghampiri sang mama. Lihat, bukankah itu Tara? Sekarang dia tinggal di rumah sakit jiwa, ucap mama Gita sambil tertawa renyah. Benarkah? Apa karena kejadian diperkosa itu, dia sampai menjadi gila dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa? Ucap Brian duduk di sebelah mamanya. Iya, tentu saja. Mungkin ini balasan yang setimpal dengan apa yang telah ia berbuat kepada Diva, ucap mama Gita. Seketika Brian terdiam tanpa menjawab sepatah kata pun dari mamanya. Brian, ada apa denganmu? Tanya mama Gita bingung. Tidak. Jika bicara soal kesalahan, aku lebih banyak kesalahan kepada Diva, Ma, ucap Brian mulai menyesali perbuatannya. Mama sudah bilang, kenapa kau tidak mencoba menemuinya lagi dan minta maaf kepadanya? Siapa tahu kau bisa kembali bersama dengannya. Mama benar, tapi kurasa itu tidak mungkin, karena Diva sekarang adalah istri dari Azal Buana, dan Diva juga adalah pemilik grup Afkar. Diva yang sekarang bukan yang dulu lagi. Ma, aku merasa malu, ucap Brian mengusap kasar wajahnya sambil menghela nafas. Brian, Mama tahu apa yang kau rasakan sekarang. Kau sangat menyesal. Tetapi jika kau tidak mencobanya, maka kau tidak akan tahu bagaimana hasilnya. Baiklah, besok aku akan mencoba menemui Diva di kantornya. Itu pun jika ia ingin bertemu denganku, ucap Brian tidak yakin. Mama tidak mau tahu. Pokoknya kau harus kembali mendapatkan Diva. Dia itu menantu yang Mama inginkan, Brian. Iya, sekarang biarkan aku istirahat, ucap Brian berdiri dari duduknya dan berjalan menuju kamar. Sementara itu di sisi lain, Maya sedang mengamuk dan melemparkan semua barang-barang yang berada di dekatnya. Mereka jahat. Mereka telah berani memasukkan putriku, Tara, satu-satunya ke dalam rumah sakit jiwa. Aku tidak terima. Lihat saja nanti bagaimana aku membalasmu, Diva, ucap Maya terus menjerit dan mengamuk. Begitulah Maya yang tidak ada habisnya membuat masalah. Sementara itu Adnan merasa pusing melihat rumah yang berantakan. Maya, hentikan. Apa yang kau lakukan? Sadarlah, ini kontrakan, bukan rumahmu. Bagaimana jika pemilik kontrakan datang dan mengusir kita? Ucap Adnan menahan tangan Maya yang hendak memecahkan vas bunga. Lepaskan aku. Dengar, ini semua gara-gara anakmu, ucap Maya menangis. Sadarlah. Seharusnya kau tidak menyalahkan Diva dalam hal ini. Bukankah sejak dulu kau dan Tara yang sangat sering membuat Diva menderita? Mungkin itu balasan untuk kalian, ucap Adnan melepaskan tangan Maya. Kau menceramahiku? Apa kau tidak sadar? Bukan hanya aku dan Tara yang menyiksa Diva, tetapi kau sendiri. Kau adalah ayah kandungnya, tapi kau juga ikut menyiksanya, ucap Maya dengan air mata membasahi pipinya. Cukup. Aku begitu karena ulah kalian. Sekarang aku akan pergi dari sini dan meminta maaf kepada Diva. Dan mulai sekarang, jangan pernah cari aku lagi, ucap Adnan masuk ke kamarnya untuk membereskan baju-bajunya. Tidak, jangan. Kumohon, sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi, Mas. Tolong jangan pergi, ucap Maya berlari mengejar Adnan ke kamarnya. Di sisi lain, Sheila dan Diva tiba di mansion pukul 7.06. David, apa kau tidak mau masuk dulu? Tanya Sheila turun dari mobil. Tidak usah, ini sudah larut. Aku akan kembali besok, ucap David tersenyum kepada Sheila. Baiklah David, kalau begitu hati-hati, ucap Diva menarik tangan Sheila masuk ke rumah. Sheila, aku akan membereskan kamar Papa.
Apa kau mau membantuku? Ucap Diva menampilkan senyum lembutnya. Baiklah kakak ipar, ayo, ucap Sela tersenyum paksa. Diva dan Sela pun membereskan kamar Tuan Beller. Setelah selesai, mereka pun menunggu di ruangan tengah. Tidak butuh waktu lama, ambulans yang membawanya pun, Tuan Beller pun, tiba di mansion. Sela, sepertinya papa sudah tiba. Kau tunggulah di kamar papa. Aku akan melihat ke depan, ucap Diva terus tersenyum. Baiklah kakak ipar, ucap Sela berjalan menuju kamar Tuan Beller. Kak ipar, kenapa kau terus tersenyum? Apakah itu akan menjadi senyum terakhir yang aku lihat di wajahmu? Batin Sela sambil terus berjalan menuju kamar Tuan Beller. Sementara itu di pintu masuk mansion, ada beberapa suster yang turun dari ambulans. Bibi, ucap Diva menghampiri Marisa. Iya sayang, kau dari mana saja? Bibi mencarimu sepanjang hari di rumah sakit tetapi kau tidak ada, ucap Marisa memegang pipi Diva. Aku hanya keluar sebentar, Bibi. Maafkan aku. Kenapa Diva aneh sekali? Dia sepertinya tidak ada masalah apapun, batin Marisa. Bibi, kenapa Bibi diam saja? Ayo bantu mereka membawa papa ke kamar, ucap Diva menghampiri mobil ambulans. Beberapa saat kemudian Tuan Beller pun telah dibawa ke kamarnya dengan beberapa suster yang akan merawat Tuan Beller selama di rumah. Masalah dokter, Azil meminta agar Dimas untuk datang setiap hari ke mansionnya. Aku sudah menuruti semua keinginanmu, ucap Azil berdiri di hadapan Diva. Iya, terima kasih, ucap Diva tersenyum. Sementara Luna hanya tersenyum miring menatap Diva. Kalau begitu aku ke kamar dulu, ucap Diva. Kakak ipar, aku ikut denganmu, ucap Sela berjalan mengikuti Diva. Sementara Marisa menjaga Tuan Beller di kamar. Meskipun ada suster, tetapi Marisa masih tidak percaya, karena suster mudah saja lengah. Bibi, apakah Bibi tidak lelah? Aku akan menjaga papa. Bibi istirahat saja di kamar, ucap Luna berpura-pura baik. Yang dikatakan Luna benar. Bibi sudah menjaga papa sejak pagi. Sebaiknya Bibi istirahat, ucap Azil membenarkan ucapan Luna. Tidak, terima kasih. Kalian saja yang istirahat, jawab Marisa dingin. Sementara itu di kamar Sela. Sela, jika aku pergi, jaga papa baik-baik, ucap Diva tersenyum ke arah Sela sambil mengemasi baju-bajunya ke dalam koper. Sela hanya diam menatap Diva. Ia tidak bisa berkata-kata lagi. Hatinya terasa sakit melihat keluarganya yang awalnya baik-baik saja malah hancur berantakan hanya karena seorang perempuan. Setelah selesai mengemasi barangnya, Diva berjalan duduk di samping Sela. Kenapa kau harus pergi? Tanya Sela memeluk Diva erat. Sela, dengar, setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan. Kau harus kuat, bukankah kita masih bisa bertemu? Ucap Diva tersenyum sebelum melepaskan pelukan Sela. Sekarang mandilah. Aku akan membuatkan makan malam untukmu dan yang lain, ucap Diva keluar dari kamar. Diva berjalan menuju dapur mansion, tetapi saat sedang pergi ke dapur ia bertemu dengan Luna. Kasian sekali kau, ucap Luna memulai lagi. Tapi aku lebih kasihan kepadamu, ucap Diva tersenyum miring. Apa maksudmu? Ucap Luna mulai memanas. Ada apa ini? Tanya Azil yang tiba-tiba datang. Tiba-tiba saja Luna memegang pipinya dan menangis. Ah, Diva, kenapa kau masih saja tidak suka padaku? Ucap Luna berpura-pura ditampar oleh Diva. Azil yang melihat itu pun menghampiri Diva dan Luna. Luna, kau kenapa? Ucap Azil melihat pipi Luna. Zil, aku tidak apa-apa. Tadi aku hanya berniat ingin membantu Diva untuk masak, tetapi dia malah bilang aku tidak bisa memasak dan menamparku, ucap Luna berpura-pura kesakitan. Diva, apa yang kau lakukan? Mengapa kau masih saja berbuat jahat kepada Luna? Apa kau masih belum puas? Ucap Azil membentak Luna. Benarkah begitu? Luna, coba aku lihat pipimu, ucap Diva memegang wajah Luna. Lalu
Dua buah tamparan keras dari Diva berhasil mendarat di kedua belah pipi Luna. "Au, sakit!" ucap Luna memegang kedua belah pipinya. "Nah, ini baru benar," ucap Diva tersenyum miring. "Diva, kau benar-benar keterlaluan," ucap Azel ingin menampar Diva. Tetapi tiba-tiba saja Diva memegang perutnya. Mual Diva dan berlari ke kamar mandi. "Diva, kau?" ucap Azel terpotong saat Marissa tiba di dapur mansion. "Apa yang kau lakukan? Ada apa dengan Diva?" tanya Marissa melirik pintu kamar mandi yang berada di dapur mansion tersebut. "Aku tidak tahu," ucap Azel terlihat cemas. "Gawat, dia tidak boleh hamil. Ini akan makin menghalangi rencanaku," petil Luna khawatir. Tanpa berkata apapun lagi, Marissa menghampiri kamar mandi. "Diva sayang, kau kenapa nak?" ucap Marissa mengetuk-ngetuk pintu kamar mandi. Tidak ada jawaban apapun dari Diva, kecuali suara air yang keluar dari wastafel. To be continued.